NPM 20211216 dan bersama dengan rekan saya Rifki Farozi dengan NPM 20211219. Di sini kami merupakan salah satu kelompok dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dengan dosen Ibu Reka Ayu Hapsari. Di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu dengan judul mengenal profesi notaris dan kode etiknya. Yang pertama, pengertian dari notaris. Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan officium nobile, karena profesi notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan perubahannya atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan perubahannya, notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris, yang mana adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu, dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. Kode Etik Notaris. Keberadaan kode etik notaris adalah konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi notaris. Pada dasarnya, notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangannya saja, melainkan juga pada kode etik profesinya. Sebab, tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesi notaris akan hilang. Dengan demikian, pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas pelanggaran terhadap kode etik, profesi, dan pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk ganti rugi, penjara, denda, atau secara administrasi pemberhentian dari jabatan. Kewajiban notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris antara lain yaitu: yang pertama, memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Yang ketiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Yang keenam, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Kemudian, notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang untuk mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Yang kedua, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan. Yang keempat, bekerja sama dengan biro jasa, orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Dan yang terakhir, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap kewajiban dan larangan, sehingga tidak termasuk pelanggaran, antara lain: pertama, memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat,
karangan bunga, ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja. Yang kedua, pemuatan nama dalam alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, faks, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom atau instansi atau lembaga resmi lainnya. Ketiga, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm kali 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Dan yang terakhir, memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa 1. Teguran, 2. Peringatan, 3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, 4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2014 dan perubahannya serta dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Sedangkan pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah. Tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Syarat dan tata cara pemberhentian notaris lebih lanjut diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.